dalam proses mengajar secara digital, visual, apa yang dilihat itu penting banget. Untuk itu di video kali ini kita mau memperkenalkan apa yang perlu diperhatikan dalam pemilihan kamera atau webcam, pemilihan lampu, dan juga ada demonya nih, supaya terlihat jelas. Ya, ni hao, Grus Oi, dengan Hora. Selamat datang, ini adalah studio kita keempat nih yang kita mau ajak teman-teman untuk tour ngeliat-ngeliat bagaimana sih untuk menyeting sebuah studio untuk proses pembelajaran, untuk proses mengajar. Kita beri nama ini Doc. Doc itu karena ini ceritanya head office-nya Citra & Associates. Ini adalah kantor pertama kita yang kita beli 5-6 tahun yang lalu ya. Awalnya ini adalah kantor saya selama work from home, karena kita mulai dengan digital teaching, kemudian kita mulai mengadakan virtual conferences. Ini dari kantor dirubah menjadi studio. Sekarang kita hybrid, ini dari studio sekarang menjadi ruang meeting dan studio multifunction. Kalian bisa lihat kan tempat-tempatnya di corner itu. Kalau kalian lihat, teman-teman lihat itu awalnya itu saya desain mejanya itu karena saya maunya ada suasana Jerman. Ya paling tidak saya pernah 15 tahun di sana lah. Walaupun sekarang kalau orang-orang lihat katanya suasananya suasana Bali ya. Tapi itu salah satu kebanggaan saya lah kalau nunjukin ke sini. Karena suasananya seharusnya bisa memberikan suatu atmosfer yang berbeda. Salah satunya kalau kita bicara tentang digital teaching, yang penting, video yang lalu kita bicara audio ya. Karena message-nya kan secara audio ya. Tapi audio kan kita butuh ngelihat secara visual juga kan. Kalau nggak gitu kan nggak perlu pakai zoom, nggak perlu pakai video ya. Nah, di sini kan kita main dengan kamera ya. Kita main dengan webcam, kita main dengan kamera yang ada di built-in. Perjalanan kita selama 3 tahun ini kita macam-macam nih pembelajarannya. Awalnya ya tentu semua orang kan built-in dari laptop, built-in dari iMac. Berapa saat setelah itu kita mulai merasa nggak puas karena gambarnya kan nggak benar-benar bisa enjoyable ya. Di sananya. Dari sana kita coba cari tahu, oh ya kualitasnya webcam lebih bagus daripada built-in kamera. Kita mulai nih webcam kita yang pertama kita beli yang ini nih Logitech C930 ya di sininya. Ini yang pertama kali kita beli, kita ngerasa nggak puas. Kita coba naik kelas karena waktu itu baru mulai belajar. Oh ya ada yang HD, ada yang Full HD, ada yang 4K lebih bagus. Oke, terutama juga karena yang lebih bagus ini kita bisa zoom in zoom out ya, lightingnya bisa di style segala macam. Kita pakai Logitech Brio 4K. Nah, di Logitech Brio 4K kalau hanya kita ngomong di Zoom, kita ngajar melalui Zoom, sebenarnya kita udah mulai cukup puas. Kita mulai tidak puas setelah kita mulai mencoba dengan gaya ngajarnya, bukan cuma duduk tapi mulai berdiri dengan jalan-jalan. Kemudian kita beli TV interaktif untuk ngajarnya, itu kan yang di Cinatech 2 ya, yang kita coba menunjukkan ada TV yang kita ngomong seakan-akan yang ngajar itu kan tidak ada orang ngajar tanpa papan tulis ya. Di sana kita mulai ngerasa, oh iya, ini ternyata ada keterbatasan juga memakai webcam. Karena kita nggak bisa maju mundur, begitu bergerak dia autofokusnya itu mulai bermasalah. Nah, karena saya bukan penggemar fotografi, saya nggak punya kamera, karena itu akhirnya coba beli kamera bekas. Kamera bekas saya yang pertama ini Sony Alpha 6000. Kita nyoba ini, ternyata kualitasnya bagus ya. Kualitasnya lebih oke daripada webcam. Itu juga ada hubungannya ini sih waktu itu. Waktu kita sebelum beli kamera itu kita sempat mulai coba melihat kemungkinannya bermain di YouTube dan kita ngeliat kualitas gambarnya di YouTube bagus-bagus tuh. Katanya kamera. Ya udah kamera Alpha 6000. Tapi kita ngelihat Alpha 6000 itu masih nggak cukup kalau untuk mengajar, dalam artian kita maunya punya papan tulis karena saya biasa ngajar gitu. Untuk nulis-nulis segala macam, grafiknya itu nggak cukup bagus. Dari sana kita beli yang CVE 10. Itu kamera baru pertama kita. Kualitasnya udah lumayan nih kameranya dengan CVE 10. Tapi tetap ada bedanya. Kita masih mau maju lagi nih. Akhirnya kita beli dengan kamera Alpha 7C. Ini kita mulai puas nih, karena gambarnya, kualitas gambarnya udah acceptable. Juga mulai bisa ngelihat kalau orang-orang fotografi itu bilangnya deepness ya, kedalaman suatu gambar ya. Sama mereka bicara tentang color saturation ya. Nah, itu udah mulai kelihatan. Tapi sebenarnya hanya bermain dengan webcam dan kamera nggak cukup. Lighting itu salah satu key-nya. Nanti kita ngomong tentang lighting.
Ya, jadi sekarang kita ada di Jerman Corner yang kebanggaan saya nih, maunya memberikan kesan Jerman, tapi banyak teman bilang ini kok kayaknya di Bali. Atau kalau teman-teman ngelihatnya apa nih, boleh tulis di komen, Jerman atau di Bali nih. Nah, ini yang kita coba dengan pentingnya lighting. Sekarang ini kita nyoba dengan natural light ya, dalam artian lampu yang memang normal yang ada dalam satu ruangan. Ini kesannya gimana? Kelihatannya gimana? Terang dan jelas, atau agak-agak terlalu gelap? Nah, ini coba dibandingkan dengan kalau seperti ini, mana yang lebih enak. Nah, ini kan kita tambahin dengan lampu yang lebih profesional nih. Dalam perjalanannya kita selama 3 tahun terakhir ini kita mulai awalnya dengan penerangan yang normal ya, seperti tadi yang di awal itu. Setelah itu kita dapat feedback, wah kayaknya juga gambarnya ini kurang enak. Kriteria awal yang nomor 1 yang paling simpel, terang dan jelas aja belum gitu. Nah, kita mulai nih, beli ring light. Harga 20.000 kalau nggak salah ya ini. Cukup simpel ya, ditambah dengan tripodnya lah, tambah lagi 10.000 mungkin di sini. Kurang terang, kita beli yang lebih gede di sininya, ring light yang lebih gede di sini. Ternyata ring light itu ada bermasalah, terutama kalau saya berkacamata ya. Itu ada keluar kayak kaca bunder-bundernya di sini. Kemudian juga mukanya nggak rata ya di dalamnya. Ada teman yang kemudian bilang coba softbox harga 200.000 dari 20.000 ya, berarti udah 10 kali lipat ya. Kita nyoba softbox, itu juga membantu ini ya, kulit ya, kulit kita ada yang kerasa lebih lembut atau nggak terlalu silau gitu ya katanya ya. Jadi yang pertama dari terang dan jelas, kriteria berikutnya kita maunya bilang itu visualnya itu enak dilihat atau lebih terkesan original di sananya. Nah, itu cukup terbantu dengan kita memakai softbox. Cuman masalahnya softbox itu kan kotaknya gede ya di dalamnya ya, itu di dalamnya, dan terkadang nggak cukup satu gitu. Terus waktu kita mau mulai lebih create suasana lagi, kita mulai ngeliat di YouTube, ternyata lampunya itu nggak cukup loh, cuman softbox biasa ya. Kita lagi mikir, oh ya berarti kita butuh yang lebih naik level lagi nih. Ceritanya kita beli, kemudian ada Godox 500C ya, itu yang LED. Dengan itu terangnya itu agak beda dengan lampu biasa ya, karena dia kesannya itu lebih stabil di dalamnya. Jadi, nah pelan-pelan mulai kelihatan nih, jelas dan jernih, enak dilihat visualnya, lebih ke arah original. Warna kulit kita agak lebih bagus lah di sananya. Nah, dari sana kita ngeliat lagi nggak cukup cuman ini ya, karena kadang-kadang selama kita work from home ataupun sekarang kita banyak melakukan live streaming itu full day dari pagi sampai sore, terkadang 2-3 hari untuk orang yang sama. Itu kan nggak bisa cuma dengan satu angle, satu perspektif. Tadi kamera kan kita bilang bahwa kita akhirnya beli sampai 4 kamera ya, ditambah dengan webcam, berarti kita punya beberapa kemungkinan. Kayak sekarang ini kan kita memakai 2 kamera. Dengan itu kita ngomongnya supaya nggak boring deh, kita butuh beberapa angle daripada kamera. Begitu beberapa angle dari kamera, berarti kita butuh juga permainan lampu yang bisa mengakomodasikan beberapa angle ini. Nah, ternyata kita naik kelas. Terus kita ngeliat di YouTube, permainannya bukan cuma itu loh kayaknya. Kalau kayak sekarang ini, saya mau bicara tentang teknologi, tentang high tech, kemudian tentang future. Bayangan saya kalau kayak gitu tuh warnanya tuh, suasananya nggak bisa cuma terang gitu ya, tapi perlu ada kayak warna biru-biru, agak gelap-gelap, ada variasi warna. Nah, ini kita ngomong berarti warna, visualisasi itu bisa meng-create suatu atmosfer, suatu suasana yang membantu kita menyampaikan message kita. Kayak sekarang teman-teman kalau coba bandingkan ya, ini kan udah Cinetec 4 ya, Cinetec 1, 2, 3, yang 4 ini kan kita lagi nyoba dengan kayak suasana biru segala macam, karena kita bicara tentang teknologi. Sampai enggak nih message-nya bahwa kerasa dengan adanya biru-biru ini, terasa, oh ya si Hora sekarang lagi ngomong tentang teknologi loh. Kita lagi bicara tentang digital teaching yang lebih ke arah future oriented. Moga-moga sih nyampe, tapi tolong disampaikan ke komen deh kalau ada komentar-komentarnya. Sebagai summary, jadi kita bicara visual itu salah satu yang penting setelah audio. Menurut saya nomor kedua, karena kan kita bicara tentang video ya. Dan dalam visual tentunya bagaimana kita memilih misalnya kamera. Pengalaman kita ada beberapa tingkat. Tapi terkadang dengan kamera yang sama, kalau lampunya itu lebih bagus, lebih cocok, itu kan ada kita contoh juga 2 video dengan webcam yang sama, itu ternyata lampu itu bisa memberikan kualitas yang berbeda di dalamnya. Kombinasi keduanya kita punya 4 kriteria nih. Yang pertama kita maunya jelas dan jernih.
Yang kedua, kita maunya itu bisa memberikan kesan natural, kesan original, sehingga kita bisa ngelihatnya itu lama. Kalau cuma natural dan kalau cuma jelas dan jernih, kadang-kadang setelah lewat dari 1 jam itu juga repot ya di dalamnya. Setelah itu supaya nggak bosan, terutama kalau kita udah mulai ngomongin suatu acara lebih dari 1 jam, lebih dari setengah hari, kita butuh beberapa angle supaya yang dilihat itu ada variasinya. Dan terakhir, visualisasi, permainan lighting itu bisa membantu kita menyampaikan message yang lebih jelas, message yang lebih tajam gitu di dalamnya. Thank you teman-teman, semoga membantu.